desa mandiri di Jawa Timur itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Ini sekaligus laporan sebagai akuntabilitas pelaksana program Pak Menteri yang ada di Jawa Timur. Kedua baru Jawa Barat, ketiga Kalbar, Bali, Jateng nomor 5, Jambi dan seterusnya. Saya menyampaikan Pak Mendes, ini dalam 10 tahun terakhir kemiskinan di desa di Jawa Timur turunnya paling signifikan. Jadi jikalau ada kemarin yang menyampaikan bahwa Jawa Timur itu tidak sukses menurunkan kemiskinan, saya ingin menyampaikan dengan data. Bukan hanya di desa, di Jawa Timur ini kemiskinannya 30% dari kemiskinan, penurunan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Seluruh ini sepuh senior PMI se-Jawa Timur semua yang saya hormati, karena para senior itulah kemudian kita dikader dan lahirlah Pak Menteri Desa PDTT yang saya hormati Bapak Dr. Rizka Gus Halim Iskandar, matur rawipun, juga Bapak Profesor Dr. Kiai Ali Maskur Musa. Jadi beliau ini luar biasa, tiap Jumat majelisnya manajemen kolbu. Banyak sekali hati-hati yang mungkin bunda, gelisah dan ditatalah oleh beliau. Pengajian virtualnya luar biasa. Terima kasih dan seluruh jajaran PD IK PMI, Pak Sekjen. Saya rasa itu tadi orasi kebangsaan yang luar biasa, luar biasa. Jadi pikiran-pikiran yang sangat mendalam. Mudah-mudahan tidak hanya IK PMI-nya, sahabat Ketua Umum PMI, tolong itu dibumikan, diinternalisasikan dan menjadi bagian dari plan of action, pola pikir, pola gerakan, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Matur nuwun sangat mencerahkan, dan seluruh jajaran PW IK PMI yang baru saja dilantik, Mas Torik luar biasa semangatnya, dan untuk semuanya selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan semua bisa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Seluruh tokoh-tokoh yang ragu di sini dari seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama Pak Wakil Ketua DPRD Gus Anwar Sadar, Bu Anif Maslahah, ada juga Ketua Presidium KMI Jawa Timur Pak Dr. Agung yang juga anggota dari Provinsi Jawa Timur, Pak Fuad dari alumni kami, matur nuwun, dan semuanya saja Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf jika tidak bisa sebut satu persatu. Tapi secara khusus selamat melaksanakan mandat sebagai Rektor UINSA, Prof. Zaki, selamat sukses. Kemudian Prof. Babu, Rektor Universitas Kiai Ahmad Siddiq juga. Pokoknya semua para guru besar, ada Prof. Ridwan Nasir juga, semuanya sahabat-sahabat, ini tidak semua alumni, tapi banyak juga Mas Boni dan semua sahabat PMI se-Jawa Timur. Alhamdulillah, saya sebetulnya akhirnya menyiapkan agak mendadak karena sangat lengkap yang disampaikan Pak Sekjen IK PMI. Saya ingin menyampaikan sebagian besar. Kalau Pak Sekjen menyampaikan warga NU harus bersikap, harus bergerak dan melaksanakan tugas-tugas kebangsaan seperti apa. Warga NU itu rata-rata di desa, Pak Sekjen. Jadi kehadiran Pak Menteri Desa, saya ingin menyampaikan update, boleh saya minta update dari apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Desa, dan mungkin IK PMI yang di desa-desa itu bisa menjadi bagian dari kekuatan ini.
Jadi kalau ada 7.724 desa di Jawa Timur ini per Juli 2021. Desa mandiri di Jawa Timur itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Ini sekaligus laporan sebagai akuntabilitas pelaksana program Pak Menteri yang ada di Jawa Timur. Kedua baru Jawa Barat, ketiga Kalbar, Bali, Jateng nomor 5, Jambi dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau yang di desa itu bergerak dan itu rata-rata majelis toriko, itu ya yang di desa-desa itu. Yang mau mendoakan tulus, ikhlas kepada bangsa dan negara supaya selamat dunia akhirat yang di desa-desa itu. Jadi yang di desa-desa itu betapa keikhlasannya terbangun luar biasa dan itu kemudian bertemu dengan programnya Pak Mendes di DTT. Berikutnya slide kedua. Ini slide kedua. Jadi tahun lalu itu dari 10 desa mandiri tertinggi di Jawa Timur ternyata 5 di Indonesia. 10 tertinggi di Indonesia, 5 dari Jawa Timur. Dan tadi Pak Mendes juga menyampaikan bahwa insya Allah tahun ini data yang beliau bawa dari 10 desa mandiri di Indonesia. Tahun ini insya Allah nanti beliau akan keluarkan SK 5 juga dari Jawa Timur. Jadi artinya akuntabilitas pelaksanaan program desa termasuk di Lumajang. Lumajang ini punya pilot project secara nasional hanya di 2 provinsi, satu di Lumajang, di Senduro, satu lagi di Babel. Sebagai pilot project pengembangan terintegrasi pembangunan desa di Indonesia. Iya, slide. Ya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ini akuntabilitas sebagai gubernur tentu. Ada 344 desa yang termasuk kategori tertinggal. Pada saat itu kemudian 4 bulan setelah kita mendapat mandat sebagai gubernur, saya mengundang sangat banyak narasumber dari berbagai perguruan tinggi, lalu mereka membangun klaster-klaster atas permintaan kami. Saya buat peta-peta, lalu rekomendasi-rekomendasi itu kita coba laksanakan. Jadi dalam 2 tahun, ini sampai dengan Juli tahun 2021 dari 19, ternyata dalam 2 tahun 344 desa di Jawa Timur dari tertinggal menjadi bebas desa tertinggal. Ini artinya apa? Pak Menteri, yang di desa-desa itu pada dasarnya sudah terakses relatif infrastruktur, relatif elektrifikasi, relatif pendidikan dan seterusnya. Ini menjadi penting karena kalau tadi cerita betapa kekuatan NU dan kontribusinya di dalam berjuang meraih kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, kalau yang di bawah itu tetap Masakin, Sukoro, Duafa, repot dulu berjuang hari ini Pak Sekjen. Oleh karena itu, kebijakan Pak Mendes untuk memberikan penguatan pada desa-desa di Indonesia termasuk di Jawa Timur, insya Allah Pak Mendes di Jawa Timur ini Bupati dan Wali Kota Batu, karena ada desa di Kota Batu, itu luar biasa supportnya untuk bisa memberikan penguatan pada suksesnya program ini. Ya. Terakhir, next. Saya ingin menyampaikan Pak Mendes ini dalam 10 tahun terakhir kemiskinan di desa di Jawa Timur turunnya paling signifikan. Jadi jikalau ada kemarin yang menyampaikan bahwa Jawa Timur itu tidak sukses menurunkan kemiskinan, saya ingin menyampaikan dengan data. Bukan hanya di desa. Di Jawa Timur ini kemiskinannya 30% dari penurunan kemiskinan di Indonesia, 30%-nya itu penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan juga kepada kita semua, dan termasuk pada 10 tahun terakhir kemiskinan di desa di Jawa Timur turunnya paling signifikan. Jadi turun 1,37% di tahun 2021 di bulan September. Insya Allah pada akhir bulan ini akan ada rilis untuk penurunan kemiskinan pada semester September sampai dengan Maret 2022. Apa yang ingin saya sampaikan? Tidak bisa berjuang tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Jadi bagaimana sekarang ini bersama-sama IKA-nya. Saya tidak mengajak pada aktivis pergerakannya, IKA-nya yang sudah di berbagai sektor ini. Bagaimana kemudian mengajak kita melakukan banyak penguatan Fatorit dakwah bil mal. Kalaupun kita mau bilang jihad, maka jihad bil mal. Dan jihad bil mal, dakwah bil mal ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita create bersama
tidak hanya di Jawa Timur, Pak Sekjen, juga Pak Bendung, Pak Darto tadi yang rawuh. Saya ingin menjadikan ini menjadi bagian pemetaan kita bersama bahwa warga NU sebagian besar di desa, dan yang di desa ini harus bersama-sama kita dorong keluar dari kemiskinan. Mereka harus terdidik, mereka harus sehat, dan mereka harus sejahtera. Terdidik, sehat, sejahtera. Saya rasa 3 hal itu yang mestinya kita bisa lakukan pemetaan bersama. Apakah IKPMI bersinergi dengan seluruh kekuatan IKA yang lain, ada kami di sini, ada ikatan kami di sini, dan tentu seluruh elemen-elemen strategis di Jawa Timur dan secara nasional. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini. Gus Abi, selamat berjuang, dan itu menjadi bagian penting untuk bisa memberikan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen IKPMI. Saya luar biasa melihat ini adalah orasi kebangsaan yang dahsyat. Mas Hanif luar biasa. Terima kasih pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.